الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فليعلم بضوء الله والى حضرة النبي المصطفى رسول الله ولصاحب الهدى والى حاضر لجميع مشايخنا خصوصا في معهدنا الفلاح وجميع من اجاز قراءتنا واورادنا وعطاياتنا خصوصا الحبيب احمد فهمي بن ابو بكر الجزيري ولقضاء حاجتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والاخره خصوصا البركه والمنفعه مجلسنا من يومنا هذا الى يوم القيامه ثم الى جميع اهلنا واهلكم وجميع الاهل الواقفين في هذا المصلى الاتحاد ولقضاء حاجتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والاخره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لك يا الله صلاة والسلام الدائمين متلازمين يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال المؤلف رحمه الله nafabi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Kembali sedikit flashback atau membuka redaksi yang kemarin. Imam ya Allah Sultan Auliya ila Syekh Syabul Qadir Jilani memberikan sebuah nasihat. Fa aqallu halatil mu'min la yakhlu fiha min a'adi hadhil asya. Fa aqallu halatil mu'mini mongko utawi luwih gedhe-gedhe pira-pira tingkahe wong kang mukmin iku la yakhlu ala sabibiha ing dalam mukmin min a'adi hadhil asya saking salah suwijine ikilah pira-pira perkara ats-tsalatsati kang telu. Bayang bagi mongko sayunya lahu kedua mukmin apa ayal zima ing yen tepake sapa mukmin himmahu ing nejo sejone mukmin qalbahu atine mukmin, bahwa sebagai orang Islam, orang yang belum mengaku beriman oleh Sultan Auliya ila Syekh Syabul Qadir Jilani, itu setidak-tidaknya kita punya 3 gacoan, 3 kanoragan, 3 komitmen. Apa ketiga komitmen itu? Pertama adalah kita punya atau ingat apa perintah yang senantiasa kita jalani. Contoh, kalau kita lagi bepergian kemana aja, maka flashback atau mendasarinya adalah dengan oh iya saya mau pergi ke sono, maka saya niatin silaturahim. Ya Allah, saya niat jalanin perintah baginda Rasulullah untuk bersilaturahim. Nyampe di sono ada ataupun kagak ada orangnya, yang jelas kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah melaksanakan perintah. Kayak sekarang kita duduk di sini, ngarah apa kita? Coba ngarah apa? Apa kagak enak sama RT? Apa karena pengen pinter? Apa karena di rumah kebangetan puyeng? Jadi kalau duduk di musola bakal ada AC-nya, nggak ada puyeng? Hah? Apa ngarah bolehan apa kita? Bicara pinter ya ilok apa ngaji 3 menit 2 menit kita terus keluar dari sini pinter, normal-normal mau bilang darah ilok.
Maka dari tadi berangkat kita dari rumah, ya Allah saya ingin melaksanakan atau menggugurkan kewajiban saya untuk mencari ilmu. Sekali lagi berorientasi atau bermuara kepada amrun, sebuah perintah di mana yang tasiluhu kita selalu mengikuti atau melaksanakan perintah tersebut. Jadi datang kemari ini kenapa? Oh, karena ada perintahnya. Siapa yang perintah? Rasulullah. Apa bentuk perintahnya? Mencari ilmu, tolakul ilm. Sama wajibnya menuntut ilmu itu dengan tolakul halal atau mencari rezeki yang halal. Sekali lagi, prosesnya yang wajib, duduk di sininya yang wajib. Perkara kita mau ngerti, mau kagak, terserah. Nggak ada kewajiban, Pak. Tadi apa yang diomongin ya Allah tahu. Paling hebat-hebatnya kita paling sampai gerbang musola, dan tadi yang diomongin ingat dah, kalau sampai di rumah bapak melihat anak kita puyang, lihat bini kita puyang, iya. Maka sekali lagi kita hidup di akhir zaman, kita hidup sudah di akhir zaman. Bukti bahwa ini adalah akhir zaman, populasi umat Islam sekarang semakin tinggi, semakin dahsyat, semakin banyak. Eropa, benua yang katanya benua biru, benua yang katanya diisi oleh orang-orang yang peradabannya lebih hebat, lebih maju, saat ini booming, Pak, di mana mu'allaf atau orang-orang Islam di Eropa begitu luar biasa antusiasnya. Jangankan Eropa, Rusia atau bekas negara Uni Soviet sekarang ini tinggal menunggu beberapa tahun ke depan sudah akan menjadi sebuah negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia saat ini, Rusia. Dan ini sesuai dengan sabda baginda Nabi bahwa setelah umatku, artinya orang yang beragama Islam itu kelak di mana aja ada, jumlahnya luar biasa banyak. Nih, yang dalam bahasa konteks hadis yang lain jumlahnya banyak, tapi mereka tidak lebih seperti buih di lautan, terombang-ambing oleh keadaan dan lain sebagainya. Karena kita sudah ada di akhir zaman, maka sekali lagi kita ditakdir untuk mau duduk di sini aja udah kudu girang banget, Pak. Sekali lagi kudu girang, masalahnya kita ini buat girang, buat gembira bahwa kita sekarang ada di sebuah majelis ilmu, majelis zikir seperti ini masih susah, belum bisa ngalahin girang kita ketika kita dapat atau punya duit. Masih begitu kan, Bang ya? Girang kita itu kalau ada sesuatu yang bersifat materi. Apa dibagi beras, barang sekarung yang 50 kilo, baru kita girang. Apa tahu-tahu ditelepon sama teman sini, nih komisi yang kemarin tuh, udah gereja kita lupa lagi punya bisul juga kagak dipikirin, kagak dirasain, berangkat juga namanya komisi. Tapi bahwa kita ditakdir oleh Allah tadi sama-sama kita sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, subhanallah. Kalau kita mau tanya nih, kenapa kita kudu girang dan berapa banyak pertimbangannya sampai timbul girang itu? Ini rangsangannya, ini paksanya. Pertama, tadi subhanallah kita udah berjamaah dan tidak ada jaminan bahwa besok malam kita nyampe umur kita ke sholat isya lagi. Kalau mau nyampe belum tentu kita ditakdir bisa sholat isya berjamaah. Bahkan bisa jadi naudzubillah kita ditakdir oleh Allah karena capek, karena apa, sehingga sholat isya kita cenderung lalai. Coba itu dari segi sholat isyanya aja. Bikin bangga dan girang lagi bahwa baginda Nabi mempertegaskan orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah
maka status atau sama dengannya adalah orang tersebut telah mengisi waktu malam, separuh waktu malam sudah diisi dengan beribadah, tatawu, tadarruk, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Separuh malam. Kalau satu malam itu 12 jam, maka berarti 6 jam kita sudah isi dengan ibadah dengan hanya tadi sholat isya berjamaah. Kalau pengen sempurna sholat subuh berjamaah, maka status orang tersebut sama dengan mengisi seluruh malam dengan ibadah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, maka ada gerakan yang disebut dengan pejuang subuh. Dua hal itu saja, sekali lagi mudah-mudahan kita terangsang bahwa iya ya berarti saya kudu girang. Orang zaman sekarang ini lupa mulu, melupa apa nggak tahu apa bagaimana caranya girang. Orang-orang dulu subhanallah kadang-kadang tiba mengucap jambu, jambunya juga jambu air. Yang kadang-kadang asam banget begitu, tapi subhanallah jam 2 siang tengah hari bolong begitu juga udah girang banget. Kadang-kadang buat bikin sambal aceh untuk capek-capek kagak ada di dapur yang ini, di dapur kita kali ada capek, iya alhamdulillah ada capek. Cuman ini belum ada asam jawanya, motor lagi ke rumah mama punya asam jawa apa kagak, asam jawa ada. Nah kalau garam itu banyak itu dan baru jadi sambal. Segitu juga udah girang banget, udah cekakakan kita. Orang zaman sekarang buat girang aja susah Pak, benar-benar susah. Susahnya kenapa? Karena batin, mata batinnya, kalkulasinya adalah sesuatu yang bersifat materi dan materi itu. Kita apalagi orang laki, bukan survei ini Pak, tapi fakta. Orang hidup di Jakarta itu secara tampilan mukanya aja orang yang hidup di Jakarta lebih boros Pak daripada orang yang di desa atau yang di kampung-kampung. Lebih boros. Coba deh. Orang yang hidup di Jakarta umur gocap 45 sampai 50 tahun. Bandingin sama orang yang hidup di kampung umur yang sama. Jauh Pak. Bener-bener, bahkan kadang-kadang kita manggil entong sama dia. Bu, gini kan umurnya dia udah gocap, aku baru 40 berapa. Ngomong-ngomong masih seger amat ya Pak. Karena selalu kita terbebani dengan kebutuhan. Lupa bagaimana berterima kasih, lupa bagaimana bersyukur kita punya sehat, kita punya mata dan lain sebagainya. Nah, itu tadi berkenaan dengan cara atau sudut pandang atau pertimbangan kita bisa girang. Semua itu oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syarhul Hikam atau Al-Hikamnya ditegaskan kalau pengen bisa girang, liyaqilla ma tafrahu bihi, yaqilla ma tahzunu bihi. Kalau lu pengen pada bisa girang, pengen bisa senang terus dengan apa yang ada, maka berusahalah untuk mengurangi kadar kegembiraan kita atau kesenangan kita. Level atau kelas girang atau senang kita dikurangi, kan? Kalau ini bisa mengurangi, maka yaqilah matahzunu bihi, sesuatu yang membuat kita susah juga pasti berkurang. Coba sekarang nih, kalau kita nunggu girang itu nunggu punya mobil, maka berarti selama belum punya mobil kita susah. Kalau kita senangnya nunggu punya rumah, maka berarti selama belum punya rumah kita susah mulu. Kalau nunggu kita sehat untuk baru bisa girang, berarti selama kita yang merasakan di badan ada sakitnya, maka yang ada meluh mulu, susah mulu. Itulah sekali lagi nasihat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, lu kurangin, makanya kurangin. Lu mau bagian, belum punya rumah kok, yang penting makan apa aja enak. Tiba makan sayur asem, dicemplungin sama jengkol 3 biji juga udah keringetan makannya.
Coba kalau kita aja mohon maaf makan kayak di rumah makan Padang yang apa lah, sampai ampar-ampar apa namanya Padang apa itu? Derhana ya, iya. Dan kalau kita masuk meja sampai ini ditaruh di mana piring kita semuanya lauk semuanya, bingung kita juga. Subhanallah, kadang-kadang loh iya yang ini cumi gede banget, yang itu kalau apa-apa lah ujung-ujungnya iya ini asam urat, yang itu diabetes, yang itu kolesterol. Wah kalau ujung-ujungnya kita mah daun singkong yang masih ngeri, daun singkong yang dikukus tuh masih ngeri. Ya Allah, kan ada tuh itu Pak. Maka sekali lagi malam hari ini setiap segala sesuatu kalau kita ini bisa menyikapi atau punya sudut pandang bahwa ini adalah anugerah, maka pasti kita akan bisa punya bahagia dari sesuatu itu, dari segala sesuatu yang ada. Sekali lagi semua kayak sekarang ini. Alhamdulillah. Saya selalu mengingatkan siapapun yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, 7.000 malaikat senantiasa lagi doain untuk memintakan ampun terhadap salah dan dosa kita kepada Allah. Amin. Bukan cuma itu, bahkan semua ikan-ikan yang hidup di lautan dan samudra juga berdoa yang sama buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Tuh, tadi udah surat Kisah, berarti separuh malam udah kita isi dengan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang mukmin itu adalah wadah yajtanibuhu, berorientasi atau punya pegangan larangan yang senantiasa dia jauhin, dia hindari. Kalau tadi amrun, perintah. Oh iya, agama itu adalah perintah. Agama kita punya perintah dan perintah tersebut senantiasa kita laksanakan. Yang kedua punya larangan dan larangan itu kita tinggalkan. Coba kalau sekarang ini sekali lagi uraian atau pertimbangan supaya kita jadi girang karena duduk di sini, Pak. Dengan timbang duduk di sini, enggak ngapa-ngapain, Pak. Duduk doang di sini. Subhanallah, coba kalau kita hitung sekarang. Lagi duduk di sini berarti kita nggak lagi judi. Betul kan Pak ya? Padahal judi, meninggalkan judi adalah perintah agama. Dan judi termasuk dosa atau dzambul kabair, dosa-dosa besar. Dengan duduk di sini otomatis nggak lagi nyolong Pak kita. Timbang duduk di sini doang, pasti itu mah bukan ada pertimbangan lagi, nggak lagi nyolong kita. Mencuri adalah merupakan dosa besar juga. Dengan duduk di sini nomor 3 berarti kita nggak lagi zina Pak. Padahal zina sekali lagi dosa besar. Dengan timbang duduk di sini, hanya duduk di sini doang Pak, otomatis kita nggak lagi riba. Riba itu ngomongin orang. Otomatis kita nggak lagi namimah. Namimah itu maksudnya mengadu domba. Otomatis juga kita tidak lagi mengerjakan fitnah. Fitnah itu kalau zaman sekarang lebih kepada hoax. Maka subhanallah, timbang duduk di sini otomatis kita sedang melaksanakan wanahyun yajtanibuhu. Kita lagi menjauhkan diri kita dari semua larangan-larangan agama. Alhamdulillah. Timbang duduk di sini. Coba bayangkan sekali lagi, sekarang kita supaya menjadi tambah girang lagi bahwa berbicara tentang apa ya, candu itu kecanduan, Pak. Kecanduan. Orang biasanya bisa punya candu atau kecanduan melakukan sesuatu. Saya senang poli, maka kalau seminggu kagak main poli, rasanya subhanallah kangen banget. Mau gimana kayak mau sibuk
nih ya. Sore ntar kita tungguin. Wah, ntar anu pas sore aja habis asar gelap banget. Ada rasa ya gelap. Tuh. Kenapa? Karena candu. Mancing sama candu. Judi sama candu. Main perempuan sama candu. Dan subhanallah betapa orang yang pengen banget berhenti dari candu atau kecanduan tadi, mati-matian dia. Bagaimana saya caranya nih? Bagaimana caranya saya supaya kagak minum mulu nih saya? Ya Allah. Jadi teringat sama teman saya, alhamdulillah Ustaz, 2022 Pak saya sekarang udah berhenti begini. Saya girang banget dia udah berhenti begini. Iya Pak. Walaupun sekarang mau begini Pak. Ya Allah lebih. Ngaku bahwasanya bagaimana sih saya supaya berhenti, supaya bisa berhenti. Kalau kemarin masih pakai botol gitu, kalau sekarang udah kagak ngepek, nanti bapak pakai sebotol 2 botol, bang udah pakai baskom pasti ya Allah. Subhanallah, itu candu Pak. Bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilarang agama biasanya mengakibatkan kecanduan, dan kecanduan itu luar biasa sulit untuk memberhentikannya. Maka dengan duduk kita di sini sekali lagi kita sudah melaksanakan tadi dimensi pertama, melaksanakan perintah, mementingkan melaksanakan perintah. Yang kedua, mementingkan menjauhkan diri kita dari segala larangan. Subhanallah. Ada satu kerjaan lagi yang lebih gampang lagi Pak. Nih, ntar malam kalau kita mau tidur, ntar malam mulai malam ini setiap kali mau tidur doa, mau tidur bahkan udah pada hafal, ilok lupa. Ya Bang ya, mau tidur mau ilok lupa doanya, pasti insya Allah udah hafal. Kalau lupa juga Pak, melihat aja di YouTube ada doa mau tidur, paling anak bingung loh Bapak buat apa ini? Nah kayak lupa. Nah sebelum kita tidur ntar malam ini, niatin tadi, ya Allah, saya niat menjauhkan diri saya dari semua dosa, baik besar maupun kecil. Mau tidur, tuh malaikat garuk-garuk Pak begini, bucek. Iya ya, bocah pinter amat ya, ngorok kita, pengiler kita. Terus semalaman tidur kita, tapi karena kita niatin tadi di sebelum tidur, oh iya dia lagi ngeletak tidur, dia nggak lagi judi. Ditulis sama malaikat bahwa dia nggak lagi judi. Karena niatnya tadi menjauhkan diri dari semua perbuatan dosa, baik gede maupun kecil, semua. Tuh udah enak apa enggak? Kita kan dibangulas doang di kasur. Mau di kasur kayak mau depan TV kayak mau di mana kayak begitu, yang penting jangan lupa niat itu. Tuh subhanallah, maka iblis gedeg banget, gregetan banget ketika orang itu hadir di majelis di pengajian ya kayak begini. Malaikat sampai capek nulis itu. Sampai kapan itu malaikat berhenti nulis? Sampai kita melek, sampai kita bangun. Tuh baru kucek-kucek itu bangun. Biasanya apa kena pengen kencing, apa perut tahu-tahu melitik, kan perut lapar banget tidak begitu. Baru selesai menaruh, maka subhanallah agama kita begitu indahnya. Dan setiap sudut pandang apalagi pertimbangan dan lain sebagainya, kalau seluruhnya kita dasari dengan pengetahuan, maka pasti rasa girang itu selalu dan selalu kita rasakan. Yang ketiga, setiap orang mukmin itu dimensinya atau orientasinya adalah yang terakhir waqadrun, atau apa ya, kepastian qada-qadarnya Allah yang senantiasa diterimanya. Nih, kayak kita begini sekarang, kita lagi terimain takdir ini Pak. Kakek mau pergi ngaji daripada gue di rumah, ntar gue dimintain duit dulu buat jajan bocah, gue ngaji sholat. Ada ya alasan. Paling banyak bocah gitu kalau kata direkam mau anaknya lama, gue coba kalau ngaji.
terimain takdir Pak, kita lagi terimain takdir. Kemarin kita sudah disinggung bahwa man lam yashkur 'ala ni'mai wa lam yashkur 'ala bala'i wa lam yarda 'ala qada'i fakhruj min tahta samai aw yaqtub rubbat jiwa'i. Ini merinya, dan ini hadis qudsi Pak, bukan cuma hadis sahih, qudsi di atasnya sahih. Yang siapa aja kagak mau terima kasih terhadap nikmatku, yang siapa aja kagak mau sabar sama cobaanku, dan terakhir yang siapa aja yang kagak mau menerima terhadap keputusanku, maka kata Allah, fakhruj min tahta samai, keluar dari kolong langitku, au yaqtub rubbal jiwahi, atau lu cari Tuhan selain aku. Ya Allah, sampai kayak gitu sekali. Maka bagian remind terhadap takdir ini kita duduk di sini. Tuh. Saya pesan banget kepada jamaah semuanya, jangan pernah bosan untuk ngomong, untuk ngucap sama bini, sama anak saya ridho. Misalnya sama bini, saya ridho jadi suami kamu, atau saya ridho beristri punya bini lo. Tuh, lo kamu ya kira-kira? Kamu ya. Mana enak banget ngomong kamu. Bukan bocah mana. Gitu. Sekali lagi, diminta ataupun tidak diminta sama bini kita, ucapin. Ya Allah, apalagi sama anak. Ngomong sama anak, ayah ridho sama kamu dunia akhirat. Kenapa ini menjadi penting banget? Bagian daripada qada dan qadar tadi. Kita punya istri siapa, kita punya anak siapa adalah mutlak keputusannya Allah. Tetapi yang lebih dahsyat, lebih besar daripada itu efeknya adalah bahwa ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhdil walidain. Bahwa ridho, bahwa senangnya Allah, ya tergantung bagaimana ridho atau senangnya orang tua. Sebaliknya, murka, marahnya Allah juga tergantung murka atau marahnya orang tua. Kalau kita sebagai orang tua udah ngomong ridho sama anak, mudah-mudahan anak-anak kita ditakdirkan lebih baik, jauh lebih baik daripada kita orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa ya Bang ya, kalau perlu tiap hari. Kalau perlu misalnya seminggu sekali, tiap hari Jumat pagi, yang apa-apa, yang penting jangan sampai lupa. Nah, yang berat, biasanya yang berat sama bini, Bang, jujur berat, itu berat. Lalu ngapa kok tumben-tumben? Iya kayak mau kasih aja bercandain. Kan kira-kira begitu ya. Makanya juga agama kita, sudut pandang agama kita, bahwa kalau kita sudah menyatakan kita ridho sama anak-anak kita, kita ridho sama istri kita atau pasangan hidup kita, subhanallah, berarti kita ridho sama qada-qadarnya Allah. Kalau qada-qadarnya Allah sudah kita ridho, berarti kita senang. Nah, itu dalam ratib tadi, raditu billahi rabb bil Islam ini, nah, bahwa kita ini ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai pihak yang ngurusin kita. Coba kalau kita ngeluh kayak kemarin itu hadis atau pelajaran yang kemarin yang pertama, yang siapa aja kalau pagi-pagi dia bingung urusan dunia, maka dia berarti seakan-akan lagi marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita muluk mau bingung, di mana ridhonya? Tuh. Kalau kita muluk mau susah, muluk mau melat, di mana ridhonya kita? Subhanallah. Mudah-mudahan kita dikasih kegampangan dalam setiap urusan. Amin. Jadi 3 hal itu ya. Orang mukmin itu 3 hal, bahwa dia punya komitmen terhadap perintah yang senantiasa dijalankan.
dan dia punya komitmen terhadap larangan yang senantiasa ditinggalkan, dan terakhir dia punya komitmen terhadap qadar dan kepastian Allah yang senantiasa diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafabi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin wal maqalah tsaniyatu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Nasihat yang kedua ini adalah diriwayatkan dan diambil dari nasihatnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Salatun la tudraku bi salatin. Ada tiga hal yang tidak akan pernah bisa ditemukan kecuali dengan tiga hal. Ayat salatu khisal la tutlaku bi salatati asya. Maksudnya ada tiga hal yang tidak bisa dicari atau diperoleh dengan tiga hal. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, bil munah. Kekaya dicari dengan cara halu. Bocah sekarang bilangnya halu. Kalau kita mimpi, mengigo, mengayal, kalau kita kadang bicara kaya semua pada pengen, tapi kaya itu tidak bisa diraih, nggak bisa didapat dengan pengen. Tapi kalau bicara punya, kita semua punya pengen itu. Coba siapa dari di sini kagak pengen kaya, mau kaya? Nggak ada, kan semua pada pengen, tapi sekali lagi kaya itu nggak bisa didapat dengan hayal atau pengen doang. Bagaimana sebagai orang Islam kita menyikapinya? Bal bil qismati minallahi ta'ala, bahwa kaya itu adalah merupakan anugerah, pemberian, suguhan ataupun kelebihan dari Allah yang diberikan kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Tuh, kita nih yang udah siap buat malam, yang malam kita buat siang, kaki buat pala, pala buat kaki, campur bohong gitu bang. Gua berani sumpah lempengan ini bang, dari sono 2000 meteran. Tuh, padahal mencenggo dari sono. Tapi kalau ngomong calon waktu balik melontok, dari sumpah begitu. Gua sambar geledek 7 kali gua berani lempengan ini tuh. Calon gimana aja supaya dia mau gitu. Main gua pes meter. Terus sekali lagi bahwa kaya, kelebihan rezeki adalah mutlak bil qismah, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini ini Pak, bahwa hasil, sekali lagi hasil bukan domain kita. Ini kita orang, ini kita kebanyakan menjadi sewot, menjadi gak nerimain, menjadi puyeng, menjadi kesel dan lain sebagainya karena offset dulu. Offsetnya apa? Bahwa kalau sudah bekerja begini, berarti nanti hasilnya begini. Kita seakan-akan berhak untuk punya hasil yang sesuai pengenan kita. Offset Pak cara mikir kita. Lah hasil mah bukan orang. Hasil mah ketentuan dari Allah buat hambanya. Hasil ini kita udah berobat nih, udah berobat ke sono, iya. Yang lain Pak kalau pulang dari sono, masya Allah pada seger buger. Yang datang pakai kursi roda, pulang udah bisa lari jalan dewek tuh. Pas rombongan kita berobat di situ, kagak ada rumah-rumah kita rasain enak. Yang ada apa? Leem, bukan gue dibohongin sama RT, katanya manjur berobat di sini. Tuh, jadi kesel sama RT, kesel sama orang yang kita tempat berobat dan lain sebagainya. Kenapa? Offset kita Pak. Kita berharap pada hasil, bahwa hasil itu kita sesuaikan dengan upaya kita. Termasuk kaya hati. Subhanallah. Kalau kaya tergantung keras dan rajinnya kerja, orang di pasar apa namanya ini Ciracas atau Keramat Jati jam 9:30, jam 10 malam dia udah gelar dagangan. Kita paling di Bangkokok sama anak-anak sama teman-teman kita begitu. Hujan-hujan dia bela-bela dan itu berlaku berjalan bertahun-tahun. Kalau bicara rajin banget. Tapi apakah semua pedagang itu pada kaya? Belum tentu. Nyemblangsang juga banyak. Tuh kalau ngomongin rajin, udah ada maling mah
Wah, kita sedang enak-enakan tidur dia malah lagi gawe aja. Letak, jangan sampai bangun, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi kaya tidak bisa diperoleh, diraih karena cuma berhayal atau pengen. Kaya adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, sekarang ini kita alhamdulillah bersyukur kita belum ditakdir jadi orang kaya. Kalau sekarang kita ditakdir jadi orang kaya, duduk di musola Ramadan mungkinan berat. Coba deh. Emang ada yang berani kalau misalnya RT Mercy-nya udah 2, BMW-nya 1, Honda Jazz-nya warna merah, rumah udah gede banget. Emang kita berani nggak bawa teh, jadwal haji teh sini, begitu? Berani kita begitu? Kata RT, jangan urusan gue lagi banyak banget, ngaji ngaji seluruh. Itu yang lo bakal gak ada kerjaan, lo banyak banget ini lagi dikerjain. Subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyabab bil khidab. Yang kedua adalah bahwa masa muda atau muda itu tidak bisa diperoleh dengan menggunakan pacar atau pewarna baik itu di rambut ataupun di mana aja di anggota badan, di kuku dan lain sebagainya. Masa muda ataupun kelihatan tampak muda nggak bisa, sekali lagi tidak bisa karena kita melakukan pewarnaan baik pada rambut dan lain sebagainya. Kan zaman sekarang orang karena di kantor malu kalau melihat uban dan lain sebagainya sehingga mau ke salon atau ke tukang salon kali kemahalan ke tukang cukur pak disingir apa rambut saya supaya kelihatan hitam semuanya tuh. Pas besok aja 3 bulan kagak nyemir rotok sana saja putih putih gini ada kagak bisa sisanya putih adanya. Bahwa sekali lagi muda tidak bisa didapatkan dengan melakukan hal tersebut. Dan orang zaman sekarang berbicara perawatan karena secara ekonomi sudah mapan. Bicara perawatan untuk fisik saja kadang-kadang menghabiskan bukan lagi puluhan bahkan ratusan juta. Orang zaman sekarang kalau berbicara glowing namanya ya. Nggak tapi paham glowing itu. Bagaimana muka kelihatan berseri-seri, subhanallah dia lakukan apapun, entah itu yang namanya suntik vitamin C, entah itu yang namanya suntik pemutih, entah itu yang namanya sulam alis dan lain sebagainya, muka supaya kelihatan glowing. Dan subhanallah sekali lagi agama kita mempertegaskan yang begitu menganggap pakai nggak menang, tetap aja kalau doa juga. Sebab apa kadang-kadang yang menjadi lucu muka nggak kelihatan masih muda, lempengan yang lain pada keriput, lu tutupin kemana pun tetap aja keriput juga. Tuh. Yang terakhir wasihhatu bil adwiyati, fala tahsulu sihhatu bil adwiyah bal bi syifa'illah ta'ala, bahwa sehat itu sehat yang sekarang kita rasa tidak akan pernah kita bisa peroleh atau kita punya dengan obat-obatan. Obat bagian salah satu cara. Sekali lagi obat itu tiba salah satu cara atau sebab untuk menjadi sehat. Tapi bahwa sehat itu sendiri mutlak pemberian Allah. Ini sekali lagi offset lagi kadang-kadang sering banget kita offset. Waduh, ini udah rasa mobil ini guru-guru minum obat ini nih. Bang kalau minum obat itu mungkin jadi pala gue yang itu. Seakan-akan yang bisa menyembuhkan itu obat. Dalam ilmu tauhid yang begini kita sudah disebut sebagai murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa? Meyakini yang bikin puyeng kepala kita obat, karena tadi minum obat. Bahwa bibal bisyifa'illahi ta'ala, sehat itu atau sakit itu bisa jadi sehat
mutlak karena kewarasan atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Go.